Ini teman-teman kita tunggu sebentar, masih pada berusaha connect. Kita Baik. tunggu mungkin dalam 3 menit ke depan, Pak Irfan. Ya, siap. Pak Amir, maaf Pak Amir, apa sudah memantau Pak Amir? Ya, alhamdulillah ini teman-teman sedang pada berusaha masuk ini. Kita tunggu sebentar, mungkin kita tunggu jeda 3 menit. Silakan teman-teman yang sudah hadir, barangkali kalau ada nanti yang ingin ditanyakan, boleh nanti melalui chat. Karena waktu kita tidak terlalu banyak, jadi untuk menghemat dan efisiensi waktu, nanti akan kita buka ruang bertanya jika ada, melalui chat saja. Mungkin kita nanti akan gunakan waktu sekitar 25 menit untuk pemaparan dari Ustadz Irfan. Mungkin nanti setelah itu kita akan sedikit merespon jika ada yang bertanya. Jika tidak, kita akan segera close pada waktu ke 30 menit. Baik, kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman. Kita tunggu yang masih connecting banyak nih, yang sedang pada connect semuanya. Kita beri waktu mungkin sekitar 3 menit. Pak Amir sudah memantau, Pak Amir? Pak Ian, suaraku kedengeran? Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Kedengeran ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amir sudah hadir. Ya. Salam dari Sukayu. Baik. Oh, lagi di Sukayu. Ya. Hari ini, pagi ini ada agenda jam berapa Pak di Sukayu? Ya, saya minta jam 9. Jadi jam 9, oke. 15 menit dari hotel. 15 menit dari hotel kita kan. Insya Allah pas lah waktu kita Pak. Kita upayakan nanti jika ada respon dari jamaah, jika ada yang bertanya, kita nanti mungkin akan beri space kepada Ustadz Irfan untuk merespon sekitar 10 menit. Nah, kemudian kita harapkan sekitar pukul 9.40 kita sudah bisa menyelesaikan untuk yang pertemuan keempat ini. Baik, Pak Amir dan Pak Irfan, teman-teman semuanya, kita tunggu 2 menit lagi ya. Ini teman-teman masih pada connecting, kasihan, ditunggu sebentar saja. 2 menit lagi. Ya, sekarang jam 8:03, jadi kita akan mulai pas jam 8:05 insya Allah. Kita tunggu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu semua, Pak Amir, kita mulai Pak Amir ya. Oke. Pak Ustadz Irfan, kita siap-siap Pak Irfan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu semua, teman-teman OAC 04, bertemu kembali kita pada majelis ilmu virtual ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, teman-teman, saudara seiman. Insya Allah kita hadir dalam majelis ini merupakan salah satu bagian dari bentuk majelis ilmu. Ya, jadi ada memang majelis ilmu yang di situ Nabi pernah mengatakan bahwa majelis ilmu itu disebut sebagai taman surga. Jadi siapa yang melewati taman surga, maka perbanyaklah berzikir. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, berdasar hadis ini, berarti taman surga itu ada di dunia, begitu. Jadi taman surga itu ada di dunia. Nah, mana taman surga itu? Taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan OAC walaupun melalui virtual, kita hadir, alhamdulillah ini sudah pertemuan keempat. Mudah-mudahan OAC ini, majelis ilmu virtual ini, juga dicap oleh Allah sebagai salah satu taman surga tersebut. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, yang namanya di taman surga, pasti di situ akan ada kesejukan terasa. Baik, Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mulai, karena waktu kita memang sengaja dibatasi 30 menit, supaya tidak mengganggu aktivitas kita bersama, kita akan dengarkan sejenak Pak Kepala P2SDM, Bapak Dr. Amiruddin Saleh. Beliau akan menyapa Bapak dan Ibu di pagi ini, dan setelah itu baru kita akan masuk kepada inti acara kita pagi ini, yaitu tentang kajian 04. Baik, silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Dr. Yanefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus yang terhormat narasumber kita, adinda kita, Ustadz Dr. Insinyur Irfan Saukibek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Rahmi, mudah-mudahan jalan terus kita ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Yang terhormat personalia, tenaga ahli di Pusat Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, IPB University, kawan-kawan IT yang mengelola kegiatan-kegiatan webinar kita, dan tak tinggal kepada semua peserta hadirin webinar OASE P2SDM seri keempat ya Pak Ian ya, yang Betul, Pak. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu syukur alhamdulillah rabbil alamin, kajian-kajian ilmiah yang bersifat pengembangan keimanan, ketakwaan kita lewat program OASE ini jalan terus, walaupun hambatan-hambatannya ada pasti, tapi kita sudah bisa menginjak kepada seri yang keempat. Dan alhamdulillah program keempat ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tentu dengan harapan-harapan kita. Sampai saat ini pun kita selalu masih bisa silaturahim berdaring, dan tentu kita mengharapkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lindungan sehat afiat dari pandemi serangan-serangan COVID yang belum juga kunjung usai. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, tadi sudah dikatakan oleh host kita, Pak Dr. Yanefri, bahwa kegiatan OASE P2SDM IPB University ini adalah program webinar tentang kajian-kajian ilmiah yang kita rencanakan dan insya Allah continue dilakukan setiap Jumat 2 kali sebulan sebagai siraman rohani bagi kita semua. Alhamdulillah, sekarang kita ingin sharing masukan, sharing informasi dengan Ustadz kita untuk membicarakan tentang ini Irfan ini ahli wakaf ini, jadi pas ini. Kalau kita yang pertama kemarin temanya bekerja adalah ibadah,
di era-era pandemi COVID gitu kan. Yang kedua kita menganalisis panduan Al-Quran dalam bekerja, termasuk menghadapi era pandemi COVID. Dan yang ketiga, kita ingin WFH, membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah tetap bisa dijalin dalam keluarga sebagai unit kecil, membangun keluarga-keluarga yang baik. Dan tentu yang keempat ini kita sangat ingin masukan-masukan silaturahim, diskusi dengan judul urgensi mengupayakan nafkah halal untuk kesejahteraan keluarga. Nah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua melalui majelis ilmu dan mengajak sahabat filah untuk nimbrung, untuk sharing informasi, saling menasehati dalam kebaikan. Saya kira saya tidak mau berpanjang lebar. Demikian pengantar sambutan di pagi yang cerah ini di Sekayu. Saya lagi membina masyarakat desa tentang padi estate, membangun usaha-usaha padi bagi kalangan-kalangan tidak ada pemilik lahan tapi adalah penggarap. Dan ini insya Allah kita jalan terus. Programnya apa? Inovasinya Pak Rektor yaitu PI Amar, penelitian institusi IPB. Amar itu artinya Agro Maritim 4.0, sudah ber-IT. Alhamdulillah ini sudah masuk bulan ketiga. Nah, Bapak Ibu, demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Partisipasi dalam diskusi ini sangat kami harapkan. Akhirul kata, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM. Selamat bertugas Bapak di Sekayu, dan kita insya Allah segera akan berlanjut pada inti acara kita pada pagi ini, yaitu kita akan membahas satu materi yang sangat penting ya saya kira untuk kita semua, meskipun mungkin nanti tidak akan dibahas terlalu panjang lebar, yaitu tentang urgensi nafkah halal untuk keselamatan keluarga. Beliau alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Ustadz Irfan Sauki Bek. Saya kira kita semua mengenal beliau juga karena banyak aktivitas yang dipercayakan, diamanahkan pada Pak Sauki Bek ini. Antara lain adalah Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional. Jadi beliau aktif di Basnas. Kemudian beliau juga Sekretaris Dewan Pakar Persatuan Umat Islam. Beliau juga Sekretaris Eksekutif The World Zakat Forum. Dan juga anggota Eksekutif Council International Association for Islamic Economic. Dan beliau juga kepala pusat ya, salah satu kepala pusat di LPPM IPB. Baik Bapak dan Ibu semua, karena waktu berjalan terus, terima kasih sekali lagi kehadirannya teman-teman mulai dari Aceh sampai Papua, saya lihat ada dalam board kita ini. Kepada Pak Irfan, silakan Bapak mungkin punya waktunya memang tidak terlalu lama, tapi insya Allah itu akan justru semakin pendek biasanya semakin menuju kepada poin-poin yang sangat urgen. Silakan Pak Ustadz Irfan. Baik, terima kasih Pak Yanefri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Kepala P2SDM Bapak Dr. Amiruddin Saleh. Yang saya hormati moderator kita Pak Dr. Yanefri Bakhtiar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang persoalan nafkah, ya, mencari nafkah yang halal, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya itu adalah hal yang sangat penting. Adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Karena persoalan bagaimana cara mencari nafkah ini termasuk yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan ini sangat menentukan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Apakah kita akan langsung mendapatkan nikmat surganya Allah atau harus nauzubillah ya merasakan perihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa di antara hal
yang akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir dalam salah satu hadis yang masyhur, yaitu mengenai masalah ini. Ya, ada beberapa hal yang akan dimintakan pertanggungjawaban, ya, antara lain misalnya masa muda. Nah, kemudian salah satunya adalah tentang harta. Ya, dan di situ Rasulullah mengatakan wa'an malihi, ya, kita akan dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan harta ini, min aina iktasabahu, yaitu bagaimana cara kita mencarinya, wa fima nafaqahu, ya, dan kemana kita akan membelanjakan. Jadi mencari nafkah dan membelanjakan harta, ya, yang kita peroleh itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mengetahui, ya, mengenai bagaimana konsepsi Islam, ya, atau tuntunan ajaran Islam ini terkait dengan mencari harta ini, ya, mencari nafkah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari nafkah dalam pandangan Islam itu prinsipnya sebenarnya sangat sederhana, ya, yaitu ini berlaku sesuai dengan kaidah muamalah, ya. Jadi dalam konteks muamalah ini kaidah yang berlaku adalah al aslu fil muamalah al ibaha illa madalad dalilu ala tahrimiha. Jadi hukum asalnya itu boleh, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, jadi dalam konteks kita mencari nafkah, maka ajaran Islam itu sangat sederhana prinsipnya. Perhatikan apa yang dilarang, hindari apa yang dilarang, ya, maka pada dasarnya semua yang kita peroleh itu adalah halal. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita menghindari yang dilarang. Nah, kenapa kita harus menghindari yang dilarang? Kenapa kita harus mencari nafkah, memastikan, ya, bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah memang rezeki yang halal, ya. Itu adalah harta yang halal yang masuk ke dalam keluarga kita, itu adalah sesuatu yang halal. Karena di dalam hadis Rasulullah telah mengingatkan, ya, bahwa kalau seseorang itu, ya, terbiasa mencari, nauzubillah, ya, rezeki dengan jalan yang haram, maka sensitivitas terhadap kemaksiatan dan kemungkaran itu akan berkurang. Ya, makanya Nabi mengingatkan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula minhu. Ya, setiap daging yang tumbuh, ya, dari yang diharamkan, baik haram zatnya maupun haram cara memperolehnya, maka neraka lebih baik baginya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang, ya, secara sadar dan sengaja, ya, mencari nafkah dengan jalan yang tidak benar, dan kemudian itu dijadikan sebagai konsumsi, ya, dibelikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kebutuhan yang masuk, yang terpenuhi tersebut, ya, yang mengakibatkan kita tumbuh, ya, kalau seorang anak bayi dikasih susu dia bisa tumbuh, maka ini sama dengan menumbuhkan sesuatu yang haram yang ada dalam dirinya. Nah, sehingga kalau seperti itu, maka sensitivitas terhadap kemungkaran, sensitivitas terhadap kemaksiatan itu akan semakin melemah. Ya, ibarat antivirus, ya, antivirusnya itu semakin melemah. Sehingga dia lebih mudah untuk terjerumus kepada kemaksiatan, lebih mudah terjerumus kepada kemungkaran, lebih mudah terjerumus kepada hal-hal yang yang tidak sesuai, ya, baik dengan ketentuan agama maupun juga dengan ketentuan hukum misalnya. Nah, jadi seperti itu. Karena apa? Karena sensitivitasnya berkurang. Cara berpikirnya pun juga akan semakin liar, begitu ya. Cara berpikirnya juga akan cenderung pada hal-hal yang negatif. Nah, jadi ini memang sangat berbahaya karena nanti behavior atau perilaku itu akan terpengaruh, ya. Boleh jadi kalau ada perilaku-perilaku, ya, yang kurang sesuai, yang secara diametral bertentangan dengan ketentuan Allah, nah, dan kita merasa tidak salah melakukan perilaku itu, ya, nah, itu boleh jadi salah satu penyebabnya itu adalah karena kita memakan yang bukan hak kita, ya, karena kita mencari rezeki dengan jalan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya Rasulullah itu sangat mendorong kita mencari nafkah yang halal, bahkan memberikan motivasi, ya,
Jadi motivasi. Jadi kalau orang ya contoh motivasi yang diberikan Nabi itu adalah ya ketika misalnya seseorang tertidur karena letih mencari rezeki yang halal, maka dia tertidur dalam keadaan terampuni dosanya. Man bata kalla, barang siapa orang yang tertidur karena kelelahan mencari rezeki yang halal, capek ya harus berangkat kerja atau capek dari pagi sampai sore harus bekerja secara online, itu kan juga capek juga ya. Bahkan 24 jam ini tidak jelas waktunya kalau online begini ya. Nah, kemudian dia letih, capek, tertidur ya dalam keadaan dia letih mencari rezeki yang halal, dia tidak tergoda mencari rezeki yang haram ya, maka dia tertidur dalam keadaan terampuni dosanya, maghfurun lahu. Jadi dia tertidur dalam keadaan terampuni dosanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tiap hari ya tidur kita itu berbuah kepada penghapusan dosa, ya ini kan tiap hari nih kita tidur ya, tiap malam kita tidur, dan kalau kita ingin tidur dalam keadaan ya tidurnya kita itu membawa keberkahan ya, berujung kepada penghapusan dosa kita hari itu, ya maka di antara caranya ya yaitu adalah kita harus komitmen mencari rezeki yang halal. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini akan luar biasa dampak dari mencari rezeki yang halal ini ya, dan karena itu kita harus berusaha ya menjadikan rezeki yang halal ini sebagai orientasi kita ya, bahwa kita tidak boleh tergoda sedikit pun ya untuk memakan harta yang bukan menjadi hak kita. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan yang dilarang itu? Kalau yang dilarang itu sebenarnya simpel aja. Ya, dalam Islam itu yang dilarang itu ada 5 hal secara umum ya. Pertama yang dilarang adalah riba, kemudian yang kedua adalah gharar, yang ketiga adalah maisir, yang keempat adalah haram, yang kelima adalah zalim dan batil. Jadi selama yang 5 ini bisa kita hindari, kita hindari. Ya walaupun dalam prakteknya boleh jadi ya ada kondisi-kondisi yang membuat prosesnya itu harus kita lakukan secara bertahap. Ya, misalnya yang pertama riba. Ya, riba ini bunga. Ya. Nah dalam kondisi hari ini ya barangkali dalam konteks ini ya ini kan kita perlu proses yang bertahap. Ya, yang bertahap. Tapi paling tidak kita semaksimal mungkin menghindarinya. Ya, karena memang saya menyadari hari ini kita berada dalam kondisi di mana seperti yang digambarkan oleh Rasulullah itu akan datang satu masa di mana setiap orang tidak bisa lepas dari dosa riba walau debunya sekalipun. Nah, ketika datang kondisi ini, maka nanti akan dimintakan pertanggungjawaban Allah adalah sejauh mana kita berusaha keluar dari sistem riba itu, ya, dari sistem bunga. Nah, jadi sejauh mana kita bisa keluar dari situ? Apa yang kita usahakan? Ya, bahwa kita hari ini belum bisa terbebas sepenuhnya karena sistem bunga ini kan menguasai sistem perekonomian dunia, dia menjadi urat nadi financial system yang ada hari ini, ya. Tetapi yang akan diminta pertanggungjawaban Allah itu adalah apa upaya kita untuk keluar, ya semaksimal mungkin menghindari hal tersebut, walaupun tidak bisa sepenuhnya terhindar. Nah, kemudian yang kedua, ya itu adalah gharar. Ya, gharar itu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, yang boleh itu ketidakpastian yang disebut dengan gharar qalil atau gharar yasir. Ya, seorang pedagang pergi dari rumah ke pasar, tidak ada yang bisa menjamin dia akan selamat. Ya, peluang celaka selalu ada. Nah, ini namanya gharar. Tapi ini gharar yasir, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau gharar yang nggak boleh itu gharar yang fahish, yang merusak, atau gharar kabir, gharar yang besar. Nah, itu biasanya antara lain adalah pada akad atau kontrak, ya. Termasuk gharar itu kalau bisnis online, ya, kita menjual barang yang bukan milik kita, itu nggak boleh, ya, karena itu menimbulkan ketidakpastian. Nah, itu jangan dilakukan, ya, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan agama. Nah, kemudian yang ketiga maisir. Maisir itu adalah judi. Termasuk judi ini adalah aktivitas spekulasi di capital market ya dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
di dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 80, ya, itu sudah digambarkan ada 14 transaksi yang dilarang. Mekanisme transaksi yang dilarang di pasar modal. Jadi kalau kita bisa hindari itu, maka ya, insya Allah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, jadi itu kita hindari, ya, maisir, judi, ya. Nah, termasuk juga judi. Ini jangan sampai kita juga melakukan. Ya, kadang-kadang kalau kita bikin lomba, hadiahnya dari hadiah yang menang itu dari uang pendaftaran. Nah, misalnya itu contoh maisir. Nah, kemudian yang keempat itu adalah yang haram tadi, ya, baik haram zatnya, ya, seperti mengkonsumsi makanan daging babi misalnya, ya, atau mengkonsumsi minuman keras. Ya, minuman keras itu nggak boleh kecuali es batu, kalau es batu boleh, ya. Nah, itu nggak boleh, dilarang. Atau haram dari sisi cara memperolehnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan yang kelima, ya, yaitu adalah yang zalim atau batil. Ya, kita tidak boleh, ya, kita dilarang untuk la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, kita tidak boleh, ya, mengambil harta dengan cara yang batil, dengan cara menzolimi. Walaupun objek bisnisnya sama, halal, walaupun akadnya sudah sesuai syariah, tapi dalam prosesnya ada intimidasi misalnya, ya, ada teror misalnya, ya, untuk segera menyetujui, kalau enggak ada ancaman dan sebagainya. Nah, itu termasuk tindakan yang dilarang, dan itu harta yang diperoleh dengan cara seperti itu, yaitu termasuk harta yang haram. Ya. Nah, demikian pula, ya, kalau misalnya kita bekerja, ya, tapi kemudian kita secara sadar dan sengaja itu menunda pembayaran, misalnya begitu, ya. Orang sudah melaksanakan kewajibannya, nah pembayarannya kita tunda bukan karena nggak ada uangnya, tapi karena kita sengaja saja menunda. Nah, itu juga termasuk tidak boleh, ya, menzolimi orang lain, itu hal yang dilarang. Nah, jadi karena itu, ketika 5 hal ini kita perhatikan, ya, kita coba ikuti dengan baik, ya. Tentu kita harus perdalam, ya, kelima hal ini, karena banyak sekali contoh-contohnya dan banyak sekali yang perlu kita perdalam, ya. Tapi paling tidak kalau kita bisa menghindari kelima hal ini, maka insya Allah harta kita adalah harta yang halal. Nah, yang terakhir, harta yang halal ini, nafkah ini juga harus disertai dengan cara spending yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah bicara cara spending, nah maka rumusnya gampang. Satu, ada belanja yang wajib. Belanja yang wajib itu dalam Islam itu ada 2, ya, bayar zakat sama bayar utang. Mana yang diduluin? Bayar zakat dulu baru bayar utang. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, jadi bayar zakat ini bagi yang mampu, ya, yang artinya yang sudah terkena kewajiban. Kalau hari ini itu yang kira-kira total income-nya bukan hanya gaji, ya, tapi semua pendapatan itu di atas 5,3 juta per bulan. Kira-kira gitu. Langsung aja keluarin 2,5%. Ya. Nah, kemudian itu belanja wajib. Nah, kemudian yang kedua, belanja yang dilarang. Apa belanja yang dilarang? Kita belanja untuk kemaksiatan. Belanja pulsa untuk membuat hoax di Twitter misalnya. Nah, itu juga termasuk dilarang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, belanja yang dianjurkan. Ya, belanja yang dianjurkan itu adalah misalnya infak, sedekah, dan wakaf. Jadi harus diusahakan nih, Bapak Ibu sekalian punya tabungan yang akan abadi sampai hari akhir nanti. Yaitu apa? Wakaf. Ya, dan wakaf sekarang nggak mesti kayak dulu, ya, kemudian beli tanah di wakaf, itu enggak. Dengan wakaf uang bisa, ya, 50.000, 100.000 satu bulan. Ya. Coba bayangin, kita jamin lah, ini kan termasuk sedekah jariah yang pahalanya akan mengalir terus. Nah, jadi setelah itu yang keempat, silakan belanja sesuai dengan kita. Ya, untuk investasi, untuk pendidikan, baju juga silakan aja mau belanja warna apa, mau jilbabnya hijau, bajunya kuning misalnya, itu silahkan, nggak ada masalah. Ya, selama tadi yang wajib itu sudah ditunaikan, yang yang haram dihindari, dan yang sunnah dianjurkan itu dilakukan. Nah, selebihnya itu silahkan terserah kita. Yang penting jangan
israf dan tabdzir, jangan berlebih-lebihan. Ya. Saya kira itu saja. Ya. Sebagai pengantar kajian pagi ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan mudah-mudahan kita semua istiqomah ya di dalam berusaha mencari rizki yang halal, nafkah yang halal, ya karena sekali lagi ini sangat menentukan ya keselamatan diri kita dan keluarga kita. Sementara kita diperintahkan oleh Allah, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian Pak Yanefri, saya kembalikan pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Irfan, alhamdulillah. Jadi memang intinya sudah beliau sampaikan. Bapak dan Ibu semua pasti ya kalau uraiannya itu akan membutuhkan memang kajian-kajian lanjutan. Insya Allah beliau juga akan punya waktu dengan kita pada OAC berikutnya nanti. Dan Bapak dan Ibu, satu poin yang sangat urgen mungkin ya yang barusan sempat saya catat, yaitu bahwa harta haram itu ketika masuk ke keluarga kita, masuk ke tubuh kita, maka itu akan menyebabkan banyak hal. Tapi hal yang paling mendasar yang akan disebabkan oleh masuknya harta haram ke dalam keluarga tubuh kita, itu adalah menurunnya sensitivitas terhadap hal-hal yang berbau kemungkaran. Nah, karena itu, manusia akan menjadi terbiasa dengan hal-hal yang mungkar itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi suatu akumulasi. Itulah yang nanti akan menyusahkan kita ketika dipertanyakan tentang harta ini dari mana asalnya, kemana kita gunakan. Baik, mungkin salah satu itu yang sempat saya catat, Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ini sudah ada yang masuk ya. Kita bacakan dulu saja satu pertanyaan dari Sumatera Barat nih, dari Pak Abrar Muklis. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya, di kehidupan sehari-hari kita melihat, ya anggap saja ya, jadi beliau meyakini, manusia meyakini, tetangga meyakini bahwa orang ini mendapat nafkah dari cara yang tidak halal. Namun ternyata anak-anaknya soleh-soleh semuanya. Nah itu kenapa kira-kira seperti itu Pak Ustadz? Ya, itu boleh jadi ada kondisi seperti itu di mana barangkali anak-anak mereka memiliki kesadaran dan sebagainya. Tapi biasanya ya ini biasanya cepat atau lambat ya pasti akan ada ujian dari Allah ya akibat kita mengkonsumsi harta yang haram. Entah sakit berkepanjangan ya, entah tiba-tiba ada hal ujian, cobaan atau musibah yang luar biasa. Karena begini, ya di antara dosa yang akan dipercepat oleh Allah balasannya di muka bumi ini kan ada dua, ya. Dosa kepada orang tua, termasuk dosa dalam konteks menzolimi orang lain. Ya, jadi kalau dalam proses mencari hartanya tadi ada hal yang diharamkan, ada kemudian menzolimi, cepat atau lambat dalam hidupnya dia akan kena dampaknya, ya. Akan ada ujian-ujian yang sangat besar. Lagi daring sebentar Pak dengan anaknya Profesor Didin. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Karena itu ini harus kita hindari semaksimal mungkin. Ya. Dan soal soleh enggak atau sana yang berangkat, saya enggak. Tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai atau menghukumi bahwa ini soleh atau tidak soleh, ya, karena soleh tidaknya itu adalah wilayah prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak tahu, ya, sesuatu yang nampak baik-baik saja sebenarnya ada hal yang tidak baik. Jadi maksud saya kita hindari semaksimal mungkin mencari rezeki yang haram, ya, karena nanti cepat atau lambat, ya, maka dia akan ada pasti dalam tanda petik ya ujian ya yang kalau ujian ini tidak disikapi dengan iman itu nanti ujungnya malah bisa memberikan hal yang negatif gitu ya. Nah, jadi karena itu hindari semaksimal mungkin. Jadi kalau menurut saya ya mungkin nampak baik
boleh jadi sementara, tapi kalau tidak ada kesadaran bahwa apa yang dimakannya itu adalah sesuatu yang haram, nah itu pasti nanti akan ada hal-hal yang terjadi, biasanya begitu ya. Dan itu hanya Allah yang Maha tahu. Kalaupun tidak di dunia, yang jelas sudah pasti adalah di akhirat. Jangan sampai dia di akhirat itu termasuk dalam kelompok orang yang merugi, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu apa? Ya, dia datang dengan banyak pahala, ya, tapi karena dia menzolimi orang satu persatu, akhirnya apa? Orang mengklaim ya pahalanya tersebut, dan ketika pahalanya sudah habis stoknya, ya orang yang lain masih datang berdatangan, ya maka nanti orang tersebut akan menerima dosa-dosa dari orang-orang tersebut. Nah ini yang disebut dengan rugi ya. Jadi seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Irfan ya, penjelasan yang cukup singkat dan saya kira lumayan ya untuk menambah penjelasan bagi kita. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak Irfan, mudah-mudahan Pak Irfan masih ada kesempatan, karena beliau nanti jam 9 sudah ada agenda juga ini. Nah, saya bacakan saja dulu yang beberapa pertanyaan nih Pak, yang berkaitan dengan tadi Pak Ustadz juga menjelaskan mengenai salah satu dari 5 aktivitas ya, yaitu maisir, judi, dan lainnya itu. Yaitu tadi juga ada contoh tentang perdagangan online. Nah, kebetulan ini bertanya tentang perdagangan online, dropship, kemudian konsinyasi. Nah, ini ada yang bertanya tentang ini. Misalkan online begini Ustadz, jadi kita online ini nih, salah satu kasusnya ini, dia menjualkan barang orang lain melalui online, jadi barang itu masih dia yang punya, tetapi anggap saja reseller ya gitu ya. Reseller biasanya itu sudah share ke sana kemari barang itu, dan sudah menentukan harganya sekian, sekian, sekian. Tapi barang itu masih milik si produsen, anggap begitu. Tapi mereka sebenarnya sudah punya perjanjiannya bahwa kamu boleh jadi reseller. Nah itu seperti apa hukumnya Ustaz? Nah itu antara lain, tapi ini bertanya juga tentang dropship, online ya, konsinyasi. Silakan Pak Ustaz. Jadi prinsipnya sederhana. Larangan Islam itu adalah kita nggak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjual? Ya, maka pertama kita bisa menjadi agen resmi, ya, atau kita membeli barang itu tersebut dulu, baru kemudian menjual kembali. Ya, jadi prinsipnya kita jangan menjual itu. Nah, adapun teknis, mekanisme dan sebagainya, ya itu silahkan, ya bisa kita kembangkan ya secara online. Tapi prinsipnya seperti itu. Nah, kecuali kita adalah produsennya juga, misalnya kita jualan kue, tapi kita belum buat kuenya, ya kita baru posting fotonya, tapi kita punya kemampuan dan bisa memproduksi, itu juga silahkan, ya. Nah, jadi karena itu dalam konteks bisnis online ini ya, prinsipnya adalah bahwa semuanya ya barang yang dijual itu harus jelas, ya harus jelas, harus ada, dan kita memiliki akses ya kepada barang tersebut ya, sehingga kita bisa menjual kepada masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Ya, intinya begitu. Kalau mekanisme dan sebagainya silahkan, ya bisa berbagai macam, ya berbagai macam. Tetapi intinya adalah seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Boleh jadi reseller, ya boleh tadi dropship juga silahkan. Tapi intinya adalah bahwa kita jangan sekali-kali menjual yang kita tidak punya akses kepada barang tersebut. Itu aja, Pak. Iya, baik Ustaz. Jadi berarti maksudnya punya akses itu bisa jadi barang itu, satu bisa jadi barang itu sudah kita yang punya, ya. Bisa jadi kita memang belum punya juga, tapi sudah ada perjanjian atau izin dari yang punya barang untuk menjualkan. Begitu ya Ustaz ya? Iya, kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah ini karena berkaitan dengan itu, sedikit lagi nih satu pertanyaan tentang itu ya. Ada pertanyaan lain tapi yang masih berkaitan dengan ini. Mengenai falas nih pertanyaannya Ustaz. Bagaimana kalau perdagangan falas itu mungkin bagian dari online juga? Ya, jadi memang uang ini kan dalam sistem konvensional ya termasuk komoditas ya, sehingga ada perdagangan falas. Sebenarnya kalau bicara ekonomi Islam, falas itu hanya lebih kepada nilai tukar antar mata uang.
Jadi bukan menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Ya, nah jadi perdagangan falas itu menurut saya ya tidak sesuai dengan syariah. Karena uang itu sebenarnya bukan komoditas. Ya, uang itu bukan komoditas. Tetapi kita menyadari bahwa mata uang antar satu negara dengan negara lain itu kan berbeda. Nah, sehingga yang disebut dengan falas ini berhenti pada titik ketika terjadi pertukaran. Nah, disitulah nanti ada mekanisme pasar, ditentukan nanti ketemu berapa nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan sebenarnya falas dalam perspektif syariah itu berhenti sampai situ. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai aktivitas, sebagai komoditas, ya diperjualbelikan layaknya komoditas, ya, nah itu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, ya, karena uang itu bukan sil'ah. Uang itu bukan nukut, alat tukar yang tidak bisa diperjualbelikan. Begitu. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Mungkin masih ada 2 pertanyaan nih, Pak. Ya, oke. Baik. Ini mengenai tadi, mengenai lomba, Ustadz. Tentang perlombaan, ya bagaimanapun ya. Itu kan tidak hanya di 17 Agustusan ada lomba ya. Di sekolah-sekolah hampir setiap kondisi tertentu ada perlombaan. Ya. Nah, ini pertanyaannya, tadi Ustadz mengatakan tidak boleh menjadikan hadiah dalam suatu lomba yang berasal dari uang pendaftaran. Nah, itu kira-kira bagaimana solusinya, Ustadz? Solusinya, uang pendaftaran peserta itu silahkan dipakai untuk pengelolaan kegiatan, tapi jangan untuk hadiah. Jadi hadiahnya harus dipisahkan, harus dicarikan dari sumber yang lain. Ya, karena nanti jatuhnya adalah maisir, ya. Jadi orang kan sama kayak praktek judi biasa kan, orang beli misalnya kupon judi, ya, totogel ke bandar judi, nah, uang dikumpulkan semua, nanti kan pemenangnya ditentukan dari situ, dan bandar judi akan selalu untung karena istilahnya ya kalau dia ngasih hadiah 1 miliar, ya orang yang daftar tertarik misalnya beli satu kupon tiketnya 100.000, dia mungkin bisa dapat 20-30 miliar, sementara dia hanya mengeluarkan 1 miliar. Nah, jadi itu termasuk dalam kategori maisir. Nah, jadi karena itu pisahkan saja, ya, untuk hadiahnya, ya, hadiahnya itu dipisahkan dari uang pendaftaran peserta, gitu. Baik, Ustadz, kalau begitu kita ke pertanyaan penutup ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kita bacakan pertanyaan penutup karena Pak Amir maupun Pak Ustadz, ini sebentar lagi beliau ada agenda lain. Nah, pertanyaan terakhir ini mengenai lingkungan, Pak Ustadz Irfan. Jadi pertambangan itu bagaimanapun selain dari nilai-nilai positif yang ada di sana, pasti ada satu kerusakan lingkungan di situ. Nah, bagaimana kalau kita justru profesi kita itu justru penambang gitu ya, memang yang berkaitan dengan hal itu. Ya, kan sekarang apapun profesi ya, selama dia legal ya, dan pertambangan itu kan barang tambang itu kalau dalam bahasa fikih namanya ma'adin ya. Itu kan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, ya, artinya boleh aja jadi penambang. Yang penting dia jangan jadi penambang liar lah, ya, karena kenapa penambang liar nggak boleh? Karena itu kan tidak sesuai dengan aturan hukum. Nah itu dan ketaatan kita kepada aturan hukum itu juga diperintahkan di dalam Al-Quran, ya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat pertama, di situ Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, ya, wahai orang yang beriman, penuhi oleh kalian kesepakatan-kesepakatan di antara kalian. Nah, kesepakatan itu levelnya bisa macam-macam, bisa kesepakatan individual dan bisa kesepakatan dalam konteks bernegara. Nah, kesepakatan dalam konteks bernegara itu adalah dicerminkan dengan undang-undang sebagai kesepakatan sosial semuanya. Nah, karena itu kalau proses ya penambangannya sudah sesuai dengan ketentuan, maka itu insya Allah diperbolehkan. Nah, tinggal dalam profesi apapun, tidak mesti pertambangan, ya, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan, gitu ya. Jadi artinya kita tidak boleh melakukan kegiatan eksploitasi tapi kemudian mengancam lingkungan, ya. Makanya sekarang green economy kan berkembang sebagai satu bentuk koreksi terhadap aktivitas ekonomi yang kurang mempedulikan lingkungan.
Nah, dalam Islam itu jelas, ya, lingkungan itu wajib untuk dijaga. Nah, karena itu setiap profesi kita, profesi apapun, dalam bisnis manapun, maka aspek lingkungan ini harus diperhatikan. Gitu. Jadi karena itu, kalaupun bekerja di dunia pertambangan harus dipastikan. Ya, memang ini akan mungkin menciptakan persoalan ya secara lingkungan, tapi kan tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Ya, dan saya kira banyaklah ahlinya untuk kemudian bagaimana mengembangkan bagaimana kemudian memperbaiki lahan yang bekas area penambangan misalnya. Jadi artinya dari setiap keuntungan yang diperoleh itu harus disisihkan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan, menjaga supaya kondisi lingkungan tetap baik. Ya. Nah, jadi saya kira seperti itu, ya, karena menjaga lingkungan itu adalah bagian dari perintah ajaran agama kita. Demikian Pak Yanefri. Baik, Ustadz Irfan, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara hari ini. Alhamdulillah penjelasan Ustadz ya sangat memberikan memberikan satu pencerahan baru bagi para hadirin teman-teman kita dari berbagai daerah ini. Banyak chat mengucapkan terima kasih pada Ustadz. Kemudian insya Allah Bapak dan Ibu, mohon Pak Juber dan Pak Amir mohon bersiap-siap untuk menyampaikan sedikit bingkisan untuk Ustadz kita. Sambil menunggu itu, saya sampaikan bahwa insya Allah kajian kita yang hanya 2 kali dalam sebulan ini, Jumat pagi selalu, insya Allah nanti 18 September kita akan kembali bertemu insya Allah di OAC 05. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir hari ini nanti bisa kembali kita bersama pada kajian ini yang sangat singkat, dan itu mudah-mudahan menjadi bagian dari taman surga yang tadi kita sebutkan di bagian awal tadi. Jadi kenapa orang dalam majelis ilmu itu hatinya senang? Kenapa hatinya sejuk? Karena di situ dibacakan ayat-ayat Allah, di situ dibacakan hadis-hadis Nabi. Makanya di setiap majelis ilmu pasti di situ hati kita senang ya, sejuk. Nah, untuk itulah OAC ini. Jadi walaupun hanya 30 menit, mudah-mudahan Bapak dan Ibu punya waktu nantinya. Dan silakan Bapak Juber, Pak Juber sudah dipersiapkan sedikit bingkisan untuk Ustadz kita. Mohon Pak Amir bersiap-siap menyerahkannya. Baik. Assalamualaikum. Kedengaran Pak suara saya? Halo, Pak Yan. Kedengaran Pak, kedengaran bagus. Ya, okay. Yang terhormat Pak Ustadz kita, Dr. Insinyur Irfan Sauki Bek. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas sharing, atas silaturahmi ini. Terimalah penghargaan, sertifikat dari P2SDM, dan jangan bosan-bosan, kita akan undang lagi Bapak sebagai narasumber. Silakan Pak, diterima. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Ya. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia dan dirahmati Allah. Demikianlah saya lemparkan kembali kepada Pak Yan, dan sebelumnya terima kasih banyak atas sharing dan kumpul bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat foto bersama, foto bersama. Ya, silakan Pak Juber, mohon diatur Pak Juber, foto bersama. Sambil saya mengucapkan juga terima kasih. Ustadz. Ya, silakan Pak Juber diatur, Pak Juber. Untuk foto bersama. Dan sambil foto bersama, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua ya yang sudah hadir ini dari berbagai daerah. Alhamdulillah. Silakan Pak Juber. Ya baik Pak, terima kasih. Persilahkan Bapak Ibu untuk dibuka videonya. Foto-fotonya, videonya. Saya pakai belangkon dulu. Ya, siap. Ya, sip. Videonya silakan dihidupkan Bapak dan Ibu supaya bisa kita mengambil potret sebentar ya. Terima kasih nih Pak Ridwan juga. Ini ada 2 slide ya. Oke. Slide pertama dulu ya. Pertama dulu. Siap. Ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Berikutnya ya slide kedua. Disiap-siap. 1, 2, 3. Sudah Pak Yan?
Sudah, oke. Kebaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Irfan, Pak Amir, dan terima kasih Pak Juber dan kawan-kawan, Pak Ajat di dapur ya, dalam kondisi masih belum reda ini COVID, apalagi di Bogor, sedang merah-merahnya saat ini. Semoga teman-teman yang di dapur ini dalam kondisi sehat, mudah-mudahan ini dalam berjuang untuk Amin. singkat ya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin kalau saya misalkan memberikan chat Japri kepada Bapak dan Ibu untuk OAC 05, misalkan berkenan hadir di OAC 05, maka saya akan chat seluruh yang mengisi daftar hadir. Jadi seluruh yang mengisi daftar hadir hari ini insya Allah akan kita infokan OAC 05. Kita insya Allah sampai Desember sudah kita jadwalkan, dan di Desember nanti insya Allah akan kita terbitkan poin-poin rangkuman ya dari OAC 1 sampai OAC 12. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah nanti bisa memiliki buku tersebut. Baik, terima kasih sekali kehadirannya. Selamat beraktivitas. Semoga sehat sekeluarga. Kita tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah mempercepat redanya wabah ini di negara kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yan, Pak Amir, Bapak Ibu, pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Pak Enefri, makasih nih acaranya bagus. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Alhamdulillah. Dari mana nih Pak Ridwan nih posisinya? Ada di rumah. Pak Selamat Ridwan, nih Pak Enefri, keren acaranya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berikutnya Pak Ridwan bisa bantu-bantu juga nih Pak Ridwan. Kita share ke teman-teman ya. Mudah-mudahan siap Pak Enefri. Saya pamit ya. Oke, Alhamdulillah. Makasih Pak Ridwan. Salam untuk keluarga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pan? Alhamdulillah. Di mana ini posisi ini? Halo Pak Yan. Ya, siap. Di mana posisi itu? Sehat.